Oke ya, pagi ini saya akan berbicara mengenai hal yang prinsip dari sebuah penelitian. Katakanlah Anda akan menyusun proposal. Yang pertama adalah menentukan apa yang harus diteliti itu. Jadi yang pertama itu problem seorang peneliti yang pertama adalah menemukan persoalan yang menarik, yang penting untuk diteliti. Nah, itu. Nah, caranya seperti apa? Ya, caranya seperti apa? Eh, saya sudah beberapa sebelumnya sudah minta Anda untuk mencoba memikirkan apa saja yang Anda cermati, ya, yang Anda ketahui, yang Anda alami, ya di sekeliling Anda aja, jangan jauh-jauh. Jadi kalau penelitian tuh, kalau masih awal, masih belajar, belum pernah melakukan penelitian, juga belum pernah menulis hasil penelitian, ya paling mungkin dan paling bisa Anda lakukan adalah problem yang sehari-hari Anda rasakan gitu ya. Problem kuliah juga bisa jadi topik tesis, skripsi, problem ketika Anda dulu belajar di sekolah, di SMA juga bisa jadi problem penelitian. Ya, ketika Anda eh, terkesan pada guru Anda dulu, ya ketika mengajar kenapa kok ada guru yang kurang enak mengajar, ada guru yang sangat asik ngajarnya, itu karena apa? Itu juga bisa jadi problem penelitian. Ya, jadi Anda ini kan PSR, pendidikan seni rupa. Karena pendidikan seni rupa maka core disiplin Anda itu pendidikan. Jadi inti dasar dari kesarjanaan Anda itu adalah sarjana pendidikan. Nah, nanti Anda kalau lulus gelarnya itu SPD, sarjana pendidikan. Nah, sarjana pendidikan tentu harus memiliki kualifikasi ya dan kompetensi di bidang pendidikan. Nah, kalau di sini adalah sarjana pendidikan seni rupa, maka seni rupa di situ adalah arahnya itu ke pendidikan. Jadi seni rupa yang berrelasi dengan proses pendidikan. Bukan seni rupa yang diarahkan kepada proses kesenimanan. Nah, kalau ada nanti akhirnya Anda milih jadi jalur seniman, itu hak Anda, tetapi kurikulum ya mengarahkan sarjana pendidikan itu adalah disiapkan untuk menjadi pendidik. Ya memang ada kemungkinan jadi seniman, jadi yang lain-lain itu di luar guru, di luar profesi pendidik. Ya, jadi itu terserah saja karena memang kenyataannya lulusan PSR itu ya dari waktu ke waktu juga tidak semuanya itu menjadi guru, memang iya. Itu realitas dan tantangan yang memang bisa dilakukan oleh mahasiswa lulusan PSR UNESA. Ya, bahkan lulusan PSR juga bisa menjuarai kompetisi tingkat nasional. Ya, itu malah lulusan dari pendidikan bukan dari seni rupa murni. Nah, jadi itu mungkin kelebihan-kelebihan atau keunggulan-keunggulan energi yang berlimpah-limpah pada diri mahasiswa yang bisa dimanfaatkan ya sekalipun Anda secara kurikulum itu disiapkan menjadi tenaga pendidik. Nah, kita juga harus mengembangkan visi juga. Yang disebut tenaga pendidik itu jangan terus dibayangkan guru. Ya, guru itu hanya salah satu dari ya orang yang bisa disebut profesinya itu mendidik. Padahal yang disebut pendidik itu kan tidak hanya guru. Anda bisa mendidik di tengah masyarakat ya untuk membangkitkan industri kreatif misalkan. Anda bisa mengembangkan komunitas di masyarakat. Misalkan ada komunitas batik, komunitas ukir, komunitas apa saja ya grafis atau komunitas yang terkait dengan lingkungan hidup melalui seni. Ya, kalau Anda masuk di situ, Anda memberi pengarahan, membuatkan satu agenda aksi, itu namanya Anda sudah pendidik, artinya mendidik masyarakat. Ya, jadi pendidik itu tidak harus mesti sekolah, harus bekerja di sekolah setiap hari, datang ke sekolah, lalu berseragam. Nah, itu salah satu aja. Ya, makanya nanti ketika Anda penelitian, itu pun jangan terus kemudian kalau pendidikan mesti yang dibayangkan sekolah. Itu pendidikan formal namanya kalau sekolah itu. Ada pendidikan yang lain di luar formal.
yang di pertemuan awal sebenarnya sudah saya katakan itu, yaitu pendidikan di masyarakat. Pendidikan di masyarakat itu kan macam-macam kan bentuknya itu, ya masyarakat yang mulai dari kelas menengah, kelas atas sampai ke kelas bawah gitu ya. Nah, dan itu tentu problemnya macam-macam. Ya, pendidikan itu disebut dengan pendidikan non formal. Jadi pendidikan di masyarakat itu disebut dengan pendidikan non formal. Kenapa disebut non formal? Karena memang di sana tidak ada situasi yang dihadirkan secara formal, tidak ada kurikulum dalam arti seperti yang di pendidikan itu, tidak ada pegawainya, ya terus secara punya SOP yang ketat, ya ada peraturannya yang harus dipatuhi secara bersama. Ya, jadi pendidikan non formal itu lebih cair ya, lebih cair. Dan itu tentu berdasarkan kesadaran-kesadaran tertentu yang disepakati. Nah, kemudian ada pendidikan informal. Pendidikan informal. Pendidikan informal itu ya pendidikan di tengah keluarga. Ya, pendidikan informal. Bagaimana seseorang bapak, ibu mendidik di anaknya di keluarga, polanya seperti apa yang dididikkan, ya. Lalu bagaimana mengevaluasi tentang perilaku anaknya, misalkan itu. Seorang ibu misalkan, bagaimana dia mengajari membaca anaknya, itu juga menarik loh diteliti ya. Misalkan Anda neliti keluarga pelukis, keluarga seniman, ya, karena Anda atau keluarga pengrajin, ya. Bagaimana ada transfer pengalaman dari bapaknya ke anaknya? Bagaimana cara dia mendidikkan keterampilan yang diperoleh bapaknya atau ibunya ya dalam menguasai keterampilan tertentu yang dididikkan pada anak-anaknya di situ, sehingga anaknya nanti diharapkan menjadi orang yang akan melanjutkan, ya, melanjutkan keterampilan keluarga itu. Ya. Dan itu juga menarik untuk diteliti. Ya. Jadi penelitian pendidikan itu spektrumnya sangat luas, mulai dari sosok yang mendidik, lalu lembaga di tempat di mana dia dididik, pendidikan itu berlangsung. Jadi bisa meneliti tentang sosok pendidiknya, siapa dia, kenapa dia termotivasi menjadi pendidik, bagaimana pandangan-pandangannya dia terhadap pendidikan, ya apa saja yang pernah dilakukan. Nah, itu juga Anda bisa milih tokoh siapapun. Ya, bisa pendidik di pendidikan formal, bisa di non formal, bisa di informal. Ya, dari jalur orang saja sudah bisa melahirkan skripsi banyak sekali itu. Ya, misalkan Anda terkesan dengan seorang gurumu, guru seni dulu, mau SMP, mau SMA, atau bahkan mau PAUD, ya, yang kemudian terus Anda bayangkan, Anda terkesan di situ, nah itu bisa Anda datangi gurumu, Anda wawancara, ya, terus kemudian itu sudah jadi skripsi, ya. Jadi sedemikian gampang sebenarnya menemukan masalah itu. Kalau Anda mikirkan terlalu jauh, memang kelihatannya tidak ada masalah. Tapi kalau kita rinci lebih detail lagi, kita potret kehidupan kita itu makin detail, ya ternyata banyak persoalan. Itu baru jalur orang. Kemudian jalur lembaga. Ya, jadi mendidik lembaga penelitian tentang lembaga pendidikan. Ya, lembaga sekolah, ya mulai dari PAUD, ya TK sampai SMA. Ya, itu jadi kajian. Bagaimana kok ada lembaga yang sangat maju, ya ada lembaga yang kurang maju, bahkan ada yang lembaga yang asal-asalan jalan. Nah, Anda tertarik pada kenapa sih sekolah itu kok luar biasa maju? Apa rahasianya di situ? Ya, terus kemudian Anda teliti itu sekolah itu. Ya, bagaimana manajemen sekolahnya, bagaimana kepemimpinan sekolahnya, bagaimana infrastrukturnya, ya, peralatannya, gedung dan alat-alat yang ada di situ, ya. Lalu bagaimana murid-muridnya, ya, itu meneliti tentang lembaga. Jadi bagaimana lembaga itu diinisiasi, dimanage sedemikian rupa sehingga berjalan sesuai dengan visi kelembagaan itu. Ya, jadi itu lembaga yang formal, belum lembaga yang non formal, misalkan kursus. Anda misalkan di daerah Anda ada kursus melukis atau kursus menggambar, ya datangi, dilihat, ya seperti apa caranya memberikan kursus,
Apakah ada kurikulum, semacam kurikulum, bagaimana cara mendidiknya, siapa yang ada di situ, lalu hasil-hasilnya seperti apa, ya itu bisa Anda teliti dari jalur lembaganya. Kemudian dari jalur, misalkan lagi dari jalur konten, ya. Jadi hanya meneliti kontennya saja, materi ajar maksudnya, ya itu bisa. Misalkan seorang guru mengajar di sebuah sekolah, lalu bagaimana guru itu mengembangkan keterbatasan bahan ajar di sekolahnya itu. Ya, jadi kasusnya tentang strategi seorang guru seni rupa di sekolah X dalam pengembangan bahan ajar. Nah, itu sudah skripsi. Ya. Jadi sebenarnya tidak susah. Ya, sama sekali tidak susah. Jadi silahkan Anda mencari topik yang betul-betul Anda betul ketahui. Jadi jangan mengusulkan sesuatu yang Anda secara faktual tidak pernah tahu. Itu bahaya. Peneliti itu harus secara faktual mampu menunjukkan di mana kasus yang Anda usulkan itu, yang Anda tertarik untuk penelitian. Jadi berangkat dari situ, saya kira akan menemukan sesuatu. Oke, saya sebelum saya buka PPT saya, ya ada diskusi mengenai ini, silahkan konsultasi. Saya belum apa sudah dikirimi ini ya daftar usulan yang apa nih yang sudah dihimpun di dalam folder untuk PSR. Sudah ya? Sudah masuk ke email saya. Apakah kelas A sudah kirim? Kelas A siapa PJ-nya? Gila, Pak. Eh? Gila, Pak. Sudah? Yang mana Pak? Yang tugas kemarin? Juga? Ya, tugas kemarin. Kan tugas kemarin saya minta untuk mengusulkan. Iya, sudah Pak. Sudah. Nah, saya belum download dong. Kelas B juga sudah? Sudah, Pak. Kelas C? Kelas C apa sudah? Pak, Coco. Oke. Oke, kalau sudah berarti asumsinya Anda semua sudah apa itu berusaha untuk mengerjakan. Oke. Nanti di grup akan saya kirimkan Google Form untuk ditulis di Google Form biar langsung terdata seluruhnya ya, baik A, B, C itu nanti Anda ketik ulang di Google Form. Jadi ada di situ ada nama, ada name, terus ada usulan judul ya penelitian. Bisa satu, bisa dua, kalau bisa lebih dari satu. Ya nanti siapa tahu ada yang lebih menarik dari apa yang Anda kumpulkan. Ya, jadi itu nanti kita bicarakan untuk dimatangkan nanti menjadi bahan untuk proposal. Coba sekarang satu atau dua gitu untuk sharing ya, biar untuk bahan untuk diskusi ya dan untuk dipelajari yang lain. Coba saya minta ke siapa ini? Helmi, coba Helmi. Ya, mengusulkan apa Helmi? Dibuka, mute-nya dibuka, mic-nya dibuka. Ya. Apa ya, Pak? Loh, kemarin sudah mengusulkan belum Anda? Sudah, Pak. Kemarin itu Loh, mengusulkan kok lupa gimana? Coba yang lain-lain dibuka, mengusulkan apa kemarin tuh? Ini aneh ini usul kok lupa itu berarti bukan dia yang usul ini. apa? Corona dalam aktivitas seni. Gimana? Yang keras? Pengaruh apa corona dalam aktivitas seni, Pak? Menggunakan teori kreatif.
Pengaruh wabah corona pada aktivitas seni. Iya Pak. Ya, yang Anda pikirkan apa kira-kira? Kok Anda tertarik itu apa? Ya soalnya kan pada saat ini kan apa itu kayak perizinan terus kegiatan aktivitas dan lain-lain itu kan dibatasi. Nah, di sisi lain kan di tahun ini pasti kan udah ada agenda kayak pameran dan lain sebagainya itu. Dan tentunya kan para penyelenggara itu kan mesti kayak putar balik pikiran dulu Pak, gimana caranya tetap terlaksana. Tapi di tahun ini dengan cara apa? Terus kan pasti yang diambil prasarannya di situ. Mengambil jalan virtual kan rata-rata. Tapi kan cuma ya enggak kayak apa ya? Itu pengaruh ke nanti penonton atau penikmat seninya itu pengaruhnya itu ke seni apa karyanya itu gimana? Nah itu kan maksudnya kan beda virtual sama offline langsung sama lihat di layar itu kan apakah bisa menangkap apa sampaikan dari yang digunakan para seniman lewat karya tersebut atau tidak gitu. Itu Pak. Ya, coba ditutup dulu mic-nya biar enggak merosok. Ya. Jadi ini saya berharap Anda betul-betul mencermati fenomena sekarang ini kalau memang ada kaitannya penelitian pendidikan itu terkait dengan dampak dari munculnya pandemi ini. Ya, memang di dunia seni ya sekarang ini karena pandemi terus mencoba mensiasati dengan cara yang tidak lazim, artinya belum pernah dilakukan, yaitu misalkan pameran online ya atau virtual gallery, membuat pameran-pameran seperti itu ya. Lalu bagaimana cara memanage pameran itu yang biasanya pameran dilakukan offline, yang langsung di suatu tempat kita bersama-sama di situ, tetapi sekarang pameran itu dibuat secara online ya dengan menggunakan teknologi yang ada di internet itu. Nah, jadi Anda bisa melihatnya dari persoalan manajemennya, lalu dampaknya, dampak artinya dampak diselenggarakan pameran itu bagi apresiasi ya pada masyarakat atau pada siswa ya. Kebetulan ini saya juga sedang mengerjakan beberapa pameran online ya, yang saya juga menjadi kuratornya kebetulan di pameran seni rupa Nusantara ya, di kontemporer ya, seni rupa kontemporer Nusantara. Itu tingkat Asia Tenggara ya, kebetulan saya menjadi kuratornya, dan nanti di bulan November, di akhir Oktober pembukaannya ya, di akhir Oktober pembukaannya. Nanti saya kasih linknya waktu pembukaan. Dan juga ada diskusinya, ada public lectures, dan itu memang tantangannya luar biasa. Jadi karena kalau saya mengkurasi dengan pameran yang biasa seperti yang sering saya lakukan, yaitu ada tempat yang jelas, ya, lalu karyanya juga harus karya yang betul-betul fisik gitu ya. Itu relatif mudah. Nah, sekarang ini kita menghimpun banyak orang dari berbagai daerah, ya, yang karya-karyanya itu secara fisik saya tidak tahu. Ya, dia mengirimkan pakai data digital semua, ya kan? Dari Malaysia, dari Brunei, dari Singapura, ya, dari Filipina, ya, termasuk Indonesia. Yang paling banyak memang Indonesia, tetapi ada teman-teman yang dari luar. Ya, dengan seniman pun yang mendaftarkan diri itu saya juga tidak mengenalnya. Ya, tidak mengenalnya secara akrab maksudnya. Ya, kalau kenal sekedar lulus oke. Tetapi mengenal akrabnya itu yang belum, ya. Nah, biasanya kalau pameran biasa yang artinya non daring ya, kita itu mesti jalan-jalan, artinya mesti visit ke studio mereka. Paling tidak kita lihat studionya, kita ngobrol, kita dapat cerita langsung dari seniman proses kerjanya seperti apa, lalu kita rekam.
Ya, itu sebagai bahan pemahaman pada seniman-seniman yang kita kuratori gitu. Nah, persoalannya yang nanti Anda lihat kalau itu ada pameran, karena ini juga nanti soal data yang Anda kumpulkan itu harus signifikan, ya. Kalau misalkan Anda mengkritik atau membuat analisis pameran yang sudah berlangsung, virtual exhibition yang sudah ada. Ya, Anda misalkan ada 5 virtual exhibition yang Anda riset, ya. Dari situ kemudian Anda membuat analisis tentang siapa yang pameran, karyanya kayak apa, lalu cara penyajiannya seperti apa, ya. Dan itu kemudian Anda diskusikan dengan orang-orang yang mengetahui pameran-pameran seperti itu yang termanage dengan cara daring seperti itu. Wawancara tentu dengan beberapa orang yang betul-betul tahu ya dengan kurator, dengan kritikus seni, ya. Dan itu ditanyakan sesuai dengan problem yang Anda ingin gali di situ, ya. Ya, itu silakan aja dikembangkan kalau memang itu tujuan Anda. Cuma yang saya sarankan Anda harus banyak mengamati pameran yang terlaksana secara daring itu cukup banyak, ya. Jadi tidak hanya satu fenomena atau satu pameran Anda lihat lalu Anda kemudian jadikan masalah. Baru satu. Ya, jadi harus minimal 10 Anda amati lalu kemudian Anda pilih mana yang Anda jadikan topik riset di situ, ya. Kalau hanya satu kan bisa jadi kejadiannya kebetulan dan seterusnya. Jadi kalau banyak yang kemudian Anda amati kecenderungannya, terus baru Anda muncul masalah di situ. Kemudian Anda gali dan Anda fokus di pameran yang mana yang dijadikan apa itu problem persoalannya yang dalam penelitian Anda itu. Itu yang harus dipikirkan Mas Helmi ya. Jadi jangan hanya sekedar tertarik, tapi ketertarikan Anda itu didasarkan pada pengamatan yang intens. Ya, ini artinya untuk siapapun ya. Ketika Anda tertarik pada suatu fenomena, suatu peristiwa, ya, pendidikan atau apa saja di tengah masyarakat atau yang Anda alami langsung, maka Anda harus nguji ketertarikan Anda itu sejauh mana gitu. Pertama harus diuji datanya seperti apa. Dukungan ketertarikan Anda itu harus didukung data, didukung fakta. Kalau itu cukup banyak menjadi semacam kecenderungan yang umum, baru kemudian Anda mulai masuk ke masalahnya. Inti masalahnya apa? Intinya masalah apa di situ. Nah, setelah itu baru Anda meyakini bahwa ini memang menarik untuk diteliti. Tapi kalau baru tahu sepintas lalu, tolong ditutup ini siapa ini? Laila, tolong ditutup mic-nya. Ya. Jadi itu yang harus dipertimbangkan oleh seluruh mahasiswa. Ya, jadi penelitian itu tidak berbasis pada masalah yang sepintas lalu Anda ketahui. Ya, begitu tertarik pada satu hal, maka hal itu harus Anda dalami. Ya, apa memang betul-betul menarik itu? Ya. Nah, kapan hari misalkan saya mendatangi beberapa pameran yang memang dilaksanakan secara live ya, sekalipun pada era pandemi memang penontonnya sih dibatasi. Ya, tapi saya datangi. Ya, saya datangi di malah kota-kota kecil itu, bukan kota-kota besar. Ya karena kenapa itu kok di kota kecil terjadi kayak gitu. Terus kemudian memanfaatkan rumah yang asal-asalan, artinya rumah yang sebenarnya belum bisa disebut layak sebagai galeri, tapi ada seniman yang mau memanfaatkan rumah itu untuk semacam galeri untuk pameran. Bahkan saya datang ke sana terus kemudian terjadi diskusi, artinya mereka menggelar diskusi karena saya pas lihat, ya sampai sore, ya itu di luar kota, ya di daerah Pasuruan. Itu saya datangi terus kemudian kita diskusi di sana. Nah itu menarik bagi saya, kenapa? Karena di tengah pandemi semacam ini banyaknya kita larangan untuk berinteraksi dengan orang, ya lalu kemudian ada sekelompok seniman yang punya gagasan untuk
tetap berkreasi, ya, sekalipun dalam keterbatasan, memanfaatkan tempat yang ada, ya, dengan merespon satu isu besar yang waktu itu kebetulan pas ada peringatan hari kelahiran Soekarno. Ya. Kemudian itu dia pameran, merespon tentang sosok besar Soekarno itu. Ya. Nah ini bagi saya satu hal yang menarik ya. Kenapa kok mereka tertarik Soekarno misalkan gitu? Ya bagaimana cara dia memvisualkan Soekarno menurut tafsirnya masing-masing seniman. Ya. Kemudian yang ketiga, saya bertanya juga karyanya seperti apa sih? Ya, lalu di sana kita diskusi. Ya. Nah, itu menariknya seperti itu. Jadi kita mendatangi itu sudah punya istilahnya tuh punya pengetahuan dasar dulu ya mengenai apa yang akan dipamerkan itu. Jadi selalu saya katakan ke mahasiswa, seorang peneliti itu bertanya itu bukan karena tidak tahu. Ini harus diingat-ingat ini. Peneliti itu kalau bertanya ke lapangan bukan karena peneliti itu tidak tahu. Tetapi peneliti itu sedang menguji apa yang tahu, ya, apa yang diketahui, ya, untuk dikonfirmasi di lapangan. Ya, artinya kalau Anda bertanya ke lapangan, datangi narasumber, Anda sudah harus berbekal pengetahuan dulu, bukan kosongan. Kalau Anda kosongan bukan peneliti namanya, memang orang tidak tahu gitu. Dalam penelitian itu sudah ada kumpulan pengetahuan yang hasil membaca jurnal, membaca buku, membaca data. Ya, kemudian muncul masalah, kemudian masalah itu Anda tanyakan ke lapangan, ya, karena pada dasarnya Anda sudah dapat himpunan pengetahuan di kepala itu. Ya, jadi datang ke lapangan bukan sama sekali tidak tahu, bukan blank. Ya, peneliti itu, ya kalau bertanya ke lapangan sekali lagi saya katakan, dalam rangka menguji apa yang dipikirkan, ya, ke lapangan itu diuji. Nah tentu kalau waktu wawancara, ya tentu ketika Anda wawancara, bisa jadi Anda mendapatkan sesuatu yang tidak pernah Anda pikirkan sebelumnya. Ya, itu kan baru asumsi ya, yang dibentuk di dalam kepala kita itu asumsi dasar. Ya kira-kira. Nah asumsimu itu nanti betul atau tidak, ya menurut apa yang ada di lapangan. Nah kalau Anda mengikuti ya jalan pikiran yang ada di lapangan, artinya misalkan Anda wawancara orang seniman dan seniman mengatakan bla 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 itu sebenarnya bukan jawaban. Ya, sebab narasumber itu hanya data. Ya, jadi narasumber itu bukan data, hanya sebatas data. Nah, yang disebut riset adalah pemaknaan Anda, sikap Anda, ya temuan Anda di balik data itu. Jadi data itu harus dibaca, harus dianalisis, kemudian dimaknai di sana. Nah itu yang namanya hasil riset. Jadi hasil riset itu bukan melaporkan data kasar di lapangan. Menurut A ternyata begini, menurut B begini. Bukan itu baru data. Nah data yang ada di lapangan itu kemudian dianalisis, diolah. Lalu kemudian Anda membutuhkan teori untuk mengolah itu. Anda membutuhkan konsep untuk memahami itu. Nah, data plus konsep plus teori itulah hasil penelitian. Nah, itu. Jadi hasil penelitian itu bukan, sekali lagi bukan laporan data lapangan, itu adalah baru data kasar. Paham ya? Jadi, nah oke. Sekarang satu lagi, itu Helmi sudah. Sekarang saya akan panggil yang dari A. Coba si Drina Vilaruka, masuk enggak Drina? Ya Pak, masuk. Ya, silakan. Kemarin apa yang diusulkan? Jadi saya kemarin itu tertarik sama itu Pak, adanya face painting. Face painting, di mana itu? Di sosial media kan banyak sekali orang yang udah banyak sekali orang yang melakukan face painting. Tapi kok di jurusan seni rupa sendiri kok nggak ada face painting itu sendiri gitu Pak. Nah, terus
yang Anda masalahkan apa akhirnya? Ya itu tadi yang face paint apa? Kok di jurusan saya kok nggak diberlakukan belajar face painting gitu. Padahal di sosial media itu udah banyak banget, udah berkembang pesat. Pentingnya apa? Pentingnya. Ya, sekarang Anda kalau memang berasumsi kenapa di jurusan Anda ada itu, kira-kira asumsi Anda ada masalah apa kira-kira? Jadi peneliti itu kan tadi saya katakan, kalau Anda membaca fenomena, ada A, ya, terus kemudian kenapa yang saya alami di sini tidak ada, nah berarti kan ada masalah di situ, ada problem. Nah terus kemudian Anda harus mencoba merumuskan asumsinya. Kira-kira ada apa? A, mungkin ini, 2 ini, 3 ini. Nah dari asumsi Anda itu, kemudian nanti kan Anda nyatakan di lapangan, jadi digali masalahnya. Nah dari asumsi Anda itu, mana yang betul? Apakah asumsi A, asumsi B, asumsi C, atau tidak betul sama sekali? Nah itu harus begitu, jadi jangan hanya bertanya. Yang lain-lain itu juga begitu. Jadi ketika Anda menemukan problem, coba problem itu untuk sementara jadikan asumsi. Asumsi itu artinya kira-kira apa yang dibalik itu. Ya, dan asumsi itu nanti dijadikan bekal untuk menguji pikiranmu itu, ya, asumsimu itu ke lapangan. Ya. Misalkan asumsinya bisa jadi kurikulum tidak memprioritaskan itu karena hal-hal itu sudah bisa dilakukan di luar pendidikan, di formal, di kuliah, satu. Misalkan itu. Nah, itu kemudian diuji dengan cara wawancara. Wawancara dengan ketua jurusan, wawancara dengan dosen, wawancara dengan orang-orang di kampus itu. Atau wawancara dengan sejumlah mahasiswa. Ya pentingnya itu misalkan wawancara dengan mahasiswa, bro, ini kok begini di luar gini, apa kira-kira di jurusan tidak penting, menurut kamu gimana? Alah ngapain gitu aja dibuat mata kuliah, di luar kan sudah cukup. Kan. Contoh sekarang itu membuat desain misalkan, desain itu loh. Itu kan, wah dulu kan ribet harus ini pelajari yang namanya Photoshop, sing ini, sing itu. Nah sekarang sudah ada Canva misalkan. Sudah ada Canva, membuat Canva langsung buka gratis, langsung templeng, gambar, tambah font, sudah jadi desain poster, desain undangan, desain macam-macam di situ sudah. Nah, kemudian problemnya ngapain masih ada kurikulum ngotot mengajarkan tentang begitu-begitu desain yang rumit itu, karena program-program desain sudah sangat bisa diikuti, misalkan seperti itu. Ya. Kan dulu sebelum ada Canva kita kan harus belajar macam-macam software ya, yang untuk desain itu. Sekarang untuk melayout buku, dulu juga punya keterampilan spesial itu. Nah sekarang sudah ada InDesign itu, ya tinggal masukkan tag, plek, nata, selesai sudah. Ya, enggak ada yang sulit sekarang itu. Nah nanti lama-lama seniman juga begitu. Ngapain Anda ngelukis sampai berdarah-darah terus sampai detail sekali, sementara ya sekarang di teknologi komputer itu sudah sangat cepat sekali untuk membuat bentuk. Ngapain Anda harus berdarah-darah belajar anatomi, belajar apa itu gambar bentuk dan seterusnya. Kalau di era saya masih relevan ya, di era saya. Di era saya belum ada komputer ya. Sehingga waktu itu saya harus kayak belajar anatomi kayak di kedokteran. Sampai anatomi plastis, sampai menggambar bentuk macam-macam sudah. Gambar bentuk tidak cukup manusia. Bentuk hewan, bentuk pohon, macam-macam. Ya, sampai belajar anatomi pohon, mengamati jenis-jenis pohon. Kita gambar detailnya pohon. Ya. Zaman itu sampai seperti itu. Ya sekarang di mana peralatan-peralatan untuk apa itu mengumpulkan data-data bentuk yang melalui foto itu sudah sangat gampang didapat, dan teknik untuk membuat itu di peralatan sekarang itu juga sangat gampang. Pertanyaannya, untuk apa itu semua dikuasai kalau semua alat sudah disiapkan? Ya. Bahkan terus muncul masalah, ya, problem. Ya. Apakah misalkan kita ketakutan kalau misalkan gambar pakai
teknik-teknik di media baru itu terus kehilangan perasaan, kehilangan rasa. Pertanyaannya, ketika Anda menggambar di internet itu, apakah tidak melibatkan rasa? Ya, ketika Anda mendesain itu kan tetap mempertimbangkan warna, mempertimbangkan proporsi, mempertimbangkan bentuk, ya, komposisi dan seterusnya. Ya, kan berarti ada unsur-unsur estetik yang tetap dilibatkan ketika Anda membuat karya melalui peralatan itu. Artinya perasaan ya tetap ada. Artinya cita rasa itu tetap jalan ketika menggunakan peralatan modern. Nah, kalau kemudian peralatan itu disikapi sebagai sebuah alat untuk mempercepat pekerjaan. Ya. Jadi itu Mbak. Jadi sekali lagi fenomena semacam itu bisa juga Anda angkat menjadi topik skripsi, tetapi harus diuji pakai asumsi Anda. Ya. Dicoba untuk ditanyakan dulu ke jurusan. Kalau jurusan jawabnya kayak gitu gimana nanti? Berarti masalahmu tidak penting lagi itu. Ya. Jadi asumsinya itu harus betul-betul dirumuskan. Ya, berlatih untuk merumuskan asumsi. Oke ya, jadi itu pengantar ya untuk nanti saya akan lihat dulu semua yang sudah diusulkan itu dan akan saya minta untuk ditulis ulang di Google Form yang akan saya kirim di grup WA grup. Ya, saya akan mencoba mengelaborasi 2 topik yang diusulkan tadi dengan ini ya. Saya akan menunjukkan hal-hal yang sifatnya lebih teoritis agar diketahui dulu. Ya, kalau kemarin kan saya sudah minta kalau bisa segera membaca buku ini. Ya, buku ini yang menurut saya ini buku. Ada yang sudah mendapatkan buku ini di antara ini? Apakah ada yang sudah dapat buku ini? Belum ada? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Mbak. Masih pesan, Belum Pak. ada. Ya. Belum. Ya coba Anda kalau yang lengkap tentang pendidikan yang ini memang ya, ini judulnya riset pendidikan memang di Creswell. Ya, yang lain-lain itu tambahan saja ya. Tapi kalau yang sifatnya umum ya, dalam pengertian penelitian yang umum tentang kualitatif dan kuantitatif ya, termasuk desain risetnya ya, itu adalah yang ini ya. Jadi ini yang lebih tipis ya, lebih tipis tentu lebih murah harganya. Nah, tentu saya berharap juga Anda banyak mendapatkan informasi dari YouTube ya, dari YouTube tentang penelitian. Sebenarnya tidak harus beli buku sebenarnya dalam era seperti ini. Kamu bisa memanfaatkan banyak informasi tentang ceramah-ceramah orang lain yang terkait dengan riset. Ya, mau kualitatif, mau kuantitatif, penelitian pendidikan, penelitian pengembangan, ya itu banyak sekali di YouTube. Silahkan Anda kumpulkan sebanyak-banyaknya dan di situ bisa belajar di situ, tidak harus dari saya ya. Oke, ini saya akan cerita ini. Nanti Anda akan bisa memilih topik apa dan saya masuk pada kecenderungan yang seperti apa. Nah, ini kita kaitkan dengan penelitian pendidikan tadi. Jadi saya ulangi sekali lagi, penelitian pendidikan itu skopnya sangat luas. Bisa gurunya, bisa siswanya, bisa lembaganya, bisa masyarakatnya, ya bisa formal, bisa non formal, bisa informal, ya kan? Dan itu ternyata banyak sekali. Bahkan sampai memperkarakan soal RPP-nya guru itu bisa Anda teliti, misalkan rencana pembelajaran guru pendidikan seni di di SMA mana atau di kecamatan mana, Anda neliti 3 atau 4 sekolah begitu, ya. Terus kemudian Anda ukur berdasarkan prinsip-prinsip pembuatan RPP yang benar menurut aturan. Nah, di situ kemudian nanti temuannya kan kurang lebih, RPP-nya guru selama ini belum ada standar. Terbukti dari 4 SMA yang Anda teliti tidak seragam, misalkan begitu. Yang kedua, guru belum
secara seragam merumuskan tujuan pembelajaran yang benar sesuai dengan aturan, ya, dan seterusnya. Nah, itu baru meneliti RPP saja bisa menjadi skripsi. Ya. Kemudian lalu meneliti tentang bagaimana cara guru mengevaluasi karya siswa misalkan. Ya, mengevaluasinya seperti apa, pakai kisi-kisi atau enggak, ya. Lalu caranya bagaimana? Apakah dia juga mempertimbangkan yang disebut dengan evaluasi proses? Evaluasi proses itu memperhatikan dari waktu ke waktu, dari hari ke hari tentang keseriusan, ketekunan, ya, siswa di dalam menggambar misalkan itu. Terus kemudian juga guru sekolah misalkan seberapa jauh sekolah memfasilitasi pendidikan seni, ya, budaya di sekolah itu. Jadi bisa penelitiannya sudah fasilitasi, ya, pendidikan seni budaya di SMP ini. Ya, jadi yang diperkarakan di situ fasilitas. Adakah studio, adakah ruang khusus, adakah galeri misalkan galeri sekolah, ya, atau satu kelas itu dimanfaatkan untuk galeri. Ya, adakah tradisi bedah karya misalkan? Adakah di sekolah itu ada tradisi mendatangkan seniman untuk diajak bicara? Ya, adakah guru itu sering mengantar murid-muridnya ke luar sekolah untuk langsung mendatangi studio seniman, melihat karya di suatu pameran? Nah, misalkan seperti itu juga skripsi. Ya. Terus kemudian Anda meneliti misalkan buku sekolah, buku ajar, ya, buku seni budaya, SMA misalkan itu. Anda neliti satu buku saja, misalkan buku e-book pembelajaran seni budaya yang diterbitkan oleh Kemendikbud, ya, itu saja Anda unduh, setelah itu Anda jadikan masalah di situ. Topiknya seperti apa, penyajiannya seperti apa, desain bukunya seperti apa, bahasanya seperti apa, sudah skripsi. Ya. Dan banyak kan ternyata, banyak. Nah, maka ini kesempatan Anda nanti bisa mengembangkan lagi. Siapa tahu dari hal yang saya sampaikan tuh Anda tergugah, wah ternyata banyak ini, tidak hanya hal-hal yang sepele-sepele begitu. Nah, lagi-lagi penelitian itu harus didasarkan pada masalah yang menarik, yang penting, dan mutakhir. Ya, dan penting dan mutakhir yang sekarang ini terjadi. Jangan yang masa lalu, nanti kesulitan. Kalau masa lalu Anda terkait dengan dokumen. Ya, kalau S1 selalu saya ingin yang mudah aja lah, yang kamu bisa kira-kira satu semester bisa selesai. Ya. Kalau nanti ingin canggih lagi ya sekolah lagi. Ya. Jadi kalau untuk S1 silakan cari yang paling dekat di sekitar dirimu, enggak usah jauh-jauh. Nanti akan bermasalah untuk Anda itu. Ya, bukan berarti saya melarang terus, oh jangan. Oh, saya itu hanya memberikan pertimbangan yang sekiranya kamu nanti akan lancar studimu gitu. Ya, kalau soal meneliti misalnya Pak, saya ingin meneliti proses pendidikan seni budaya sekabupaten, Pak. Wah, itu ya memang menarik memang. Kalau sekabupaten kita katakanlah SMA saja itu sudah berapa banyak itu. Pertama saya tanya, adakah dukungan dana untuk itu? Oh enggak, Pak. Nah, berarti cita-citamu cuma sebatas cita-cita. Begitu dana saya tanya, untuk keliling kan berarti untuk wawancara dari berbagai SMA di satu kabupaten kan butuh dana. Ya. Dari dana saja sudah bermasalah, berarti jangan dilakukan. Sudah. Kamu harus berhitung betul. Ya. Harus berhitung betul. Artinya itu harus dirasionalkan dengan ketersediaan dana, waktu, ya, handicap apalagi dunia masih seperti ini. Ya, karena ini belum tentu, ya kita memang sih berdoa tahun depan sudah bisa kita hadir lagi ke kampus. Ya, tapi kan masih tanda tanya besar sebelum ada vaksin yang nanti betul-betul menyelesaikan masalah pandemi ini. Dan ini masih tanda tanya semua. Semua bangsa masih mencari terus itu. Ya, karena itu kita juga harus menyiapkan skenario yang berikutnya. Ya. Skenario yang kedua bukan berarti kita minta itu, tetapi kita sudah punya plan B. Kalau sampai semester depan misalkan, ya pandemi belum dinyatakan oke dan kita masih harus daring, nah berarti
handicap itu harus kita proyeksikan. Ya, jangan berorientasi ke sana. Sekarang, kalau sekarang memang jelas masih pandemi. Ya, dan yang berikutnya seperti apa? Saya juga sama. Saya itu dalam bekerja sekarang itu juga sudah menyusun strategi. Andai kata, pakai andai kata, sampai akhir tahun itu belum bla 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 begini, saya tahun depan harus bagaimana? Gitu. Andai kata pandemi ini sudah selesai, akhir sampai awal tahun, maka tahun depan saya harus bagaimana? Termasuk saya menyelenggarakan pameran seperti apa, reschedulingnya gimana, siapa orang yang saya ajak kerjasama. Itu sudah ada planning-planning seperti itu, karena ini sudah mendekati akhir tahun. Nah, jadi penelitian itu sekali lagi, tolong dipertimbangkan betul-betul tentang dukungan. Dukungan dana, dukungan waktu, dukungan literatur, ya, dukungan kemudahan menghubungi narasumber. Ya, kalau narasumber yang Anda wawancara itu mau didaring, ya, mau diinterview pakai begini, pakai Zoom. Tapi kalau dia misalkan minta, saya enggak mau, saya enggak terbiasa. Kalau Anda wawancara ke saya, ya datang aja ke rumah. Sementara rumahnya jauh. Nah, berarti ada masalah lagi tentang pendanaan dan terusnya. Makanya tolong dipikirkan ya dampak-dampaknya itu nanti. Ya, lebih aman kalau penelitian yang di sekeliling Anda aja. Ya. Kalau di tempatmu ada seorang seniman, lihatlah senimannya itu sebagai seorang pendidik. Melalui karyanya dia mendidik masyarakat. Karena Anda lagi-lagi SPD, ya, sarjana pendidikan. Semuanya harus dilihat secara perspektifnya pendidikan. Ya. Kalau di sekitarmu ada pembatik misalkan, maka Anda silahkan aja meriset tentang transformasi nilai-nilai ya di dalam batik, ya. Jadi bagaimana nilai-nilai di dalam batik itu dipahami atau dihayati oleh masyarakat sekitar itu. Ya. Dan seterusnya. Jadi semua hal bisa dipandang dalam kasus pendidikan. Nah, sekarang kita ada pendekatan penelitian yang dikatakan oleh Creswell. Ini saya potret langsung dari bukunya Creswell yang hitam itu, ya. Jadi penelitian itu menurut dia ada 5 pendekatan. Ya. Pertama disebut dengan riset naratif, yang kedua riset fenomenologis, yang ketiga riset grounded, yang keempat riset etnografi, yang kelima adalah studi kasus. Nah, dari penelitian ini, dari 5 pendekatan ini, yang sebenarnya nanti bisa Anda manfaatkan itu hanya 4. Ya. Jadi riset naratif masih bisa Anda tembus, fenomenologi juga bisa Anda kerjakan, etnografi ya bisa, ya, studi kasus sangat bisa. Nah, yang ini yang agak berat, ya, grounded research. Jadi grounded theory ini memang pekerjaannya para peneliti yang sudah punya pengalaman banyak, ya. Ya, karena ground itu artinya dasar. Jadi penelitian yang mempersoalkan hal yang sifatnya mendasar dan itu mempertanyakan ulang, lalu dia bahkan di situ ada kemungkinan mengkritik, menggugurkan teori dan seterusnya. Nah, itu grounded theory. Ya. Nah, ini tidak saya sarankan, jadi jangan nekat di sini ya, jangan nekat di sini. Nanti yang saya sarankan memilih 4 pendekatan ini dalam topik penelitian pendidikan. Ayo kita lihat satu persatu. Dilihat dari fokus, ciri-cirinya itu ada 4. Yang pertama dilihat dari fokusnya seperti apa, dilihat dari tipe permasalahan yang paling cocok untuk desain penelitian, ya, seperti apa, lalu dilihat dari latar belakang disiplinnya seperti apa, ya, dilihat dari satuan analisisnya seperti apa. Nah, apa sih yang disebut dengan riset naratif? Ya, riset naratif. Riset naratif itu sebenarnya bergerak dari namanya naratif, ya, dari kata narasi, ya, tutur, cerita, ya, yang didasarkan pada cerita, pada pengalaman yang pernah dialami oleh seseorang atau komunitas, ya, yang sampai hari ini dilakukan, ya, atau pernah dilakukan
ya akhirnya menjadi satu bentuk pengetahuan ya pada satu individu atau seorang individu atau suatu komunitas. Jadi narasi itu sekumpulan pengalaman yang bisa diceritakan, yang bisa ditransformasikan kepada orang lain, ya, karena dianggap narasi-narasi itu memiliki manfaat. Ya. Jadi itu dasar dari riset naratif. Nah, karena itu kan ini bisa wawancara dengan pembatik itu pasti ada narasi, ada pengalaman di sana, ada pengetahuan yang bisa diceritakan di situ, dan itu. Penelitian pada sosok seorang guru, ya, guru pasti punya pengalaman, apalagi kalau gurunya senior mau pensiun atau mantan guru. Ya, mantan guru seni budaya atau mantan penari, pelukis atau mantan pematung, mantan pengrajin, ya, itu pasti punya pengalaman-pengalaman yang menarik diceritakan di situ. Ya. Mantan yang lain tuh bisa, ya profesi-profesi yang terkait dengan seni itu ya sangat banyak sekali bisa diperoleh di sana. Nah, kalau Anda meneliti berdasarkan seperti itu, narasi-narasi yang baik, yang belum dinyatakan, artinya narasi tersembunyi, ya, dan narasi yang sudah dinyatakan, narasi yang dinyatakan misalkan berkarya seni, seni itu narasi, tapi sudah dinyatakan, artinya sudah dihadirkan secara konkret, ya. Tetapi di balik narasi yang sudah dikonkretkan tuh ada narasi yang tersembunyi, narasi yang belum diwujudkan. Di balik karya itu ada apa? Ya, di balik karya itu ada cerita apa? Nah, itu yang Anda gali. Jadi hidden narasinya itu yang mungkin lebih menarik daripada narasi yang sudah dihadirkan berupa karya. Ya. Nah, kalau itu seniman misalkan, ya. Atau pendidik, ya. Narasi-narasi yang sudah dihadirkan apa? Ya, peristiwa dia memberi pembelajaran itu. Ya, tetapi sebenarnya narasi yang tidak ada, yang belum dihadirkan misalkan soal idealisme seorang guru. Sakjane itu dia pengen ke selatan, tetapi karena situasi membatasi, maka dia terpaksa agak miring-miring ke utara misalkan begitu. Karena keterbatasan tempat, keterbatasan waktu, keterbatasan sehingga dia tidak bisa 100% masuk kepada visi utamanya. Nah, itu berarti Anda harus meriset narasi yang terlihat, ya, artinya sesuatu yang ada, yang kelihatan, dan sesuatu yang belum kelihatan, artinya tidak tampak di situ. Nah, misalkan, kenapa sih guru kok melakukan seperti itu? Ya, kok tidak ini? Ya, ternyata dia memang pengen sebenarnya ke sana, karena ada keterbatasan. Nah, berarti Anda bisa mengungkap itu, ya, di situ. Itu riset narasi, dilihat dari tipologinya seperti itu. Nah, kemudian tipe permasalahan yang paling cocok untuk desain penelitian itu kalau riset narasi itu butuh untuk menuturkan cerita tentang pengalaman individu lah itu. Jadi di situ betul-betul Anda wawancara, mengandalkan wawancara kalau dalam narasi. Ya, merekam. Kemudian latar belakang disiplin mengambil dari humaniora, artinya kayak kita ini seni, ya, mencakup antropologi, ya, sastra, sejarah, psikologi, sosiologi. Nah, itu biasanya memang bergerak di riset naratif. Kemudian satuan analisisnya nanti dia dalam penelitian ini mempelajari satu atau lebih individu, ya, atau katakanlah komunitas itu. Jadi sekali lagi basis penelitian naratif itu seperti itu ya. Jadi narasi itu basisnya sekumpulan cerita yang membentuk pengalaman seseorang yang Anda nilai penting untuk didengarkan. Jadi orang itu bisa Anda tentukan siapa. Ya. Itu silahkan dicari nanti dari jalur riset naratif. Dan yang berikutnya dari jalur riset fenomenologi. Ya. Fenomenologi itu berarti fenomena, ya, sesuatu yang
yang muncul, ya, yang bisa diamati ya secara langsung, ya, dan itu merupakan satu hal yang menarik seperti tadi yang ada siapa tadi yang ngomong tentang adanya pameran-pameran digital, ya, terus kemudian itu Anda anggap sebagai sesuatu yang menarik. Nah, sekarang pameran-pameran daring itu kan fenomenal, ya. Jadi ketika ada wabah, orang semua berinteraksi dengan daring, maka muncul pameran daring. Nah, ini fenomenologis itu. Ya, jadi fenomenologis itu nanti pengalaman-pengalaman dia menyelenggarakan itu yang menarik. Ya, fenomena di balik penyelenggaraan itu ya seperti apa? Bagaimana dia merasakan, bagaimana dia menyiapkan, ya, bagaimana kualitas dari pameran yang terselenggara secara daring itu. Jadi fenomenologis itu lebih kepada hal-hal yang lebih hidden yang sebenarnya, ya, yang hidden yang terkait dengan pengalaman, ya, pengalaman. Jadi memahami esensi dari pengalaman yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang. Kemudian butuh untuk mendeskripsikan esensi dari fenomena, kemudian latar belakangnya itu biasanya memang lebih condong ke psikologi atau pendidikan. Misalkan juga kalau misalkan ini Anda tarik ke siswa, ya, Anda bisa meneliti siswa, ya, bagaimana pengalaman siswa ketika dia diajari menggambar dengan cat minyak misalkan itu atau cat akrilik. Ya. Jadi itu ditanyakan, ya apa Dek, setelah gambar dengan cat akrilik, menurut Anda gimana akrilik itu? Wah, akrilik ternyata asik, Mas. Karena cepat kering, karena ini, karena itu. Nah, terus ditanya kepada yang lain lagi, gimana pengalamanmu? Asik nggak gambar dengan akrilik? Ya, biasa saja, sama dengan yang lain gitu. Loh, biasanya gimana? Apa ya, akrilik itu asik sih asik, tetapi aku kok lebih suka pakai cat air ya. Nah, gitu berarti pengalamannya berbeda lagi. Ya. Tanya kepada satu kelas terhadap penggunaan satu medium. Nah, jadi pengalaman terhadap satu medium yang dialami oleh murid satu kelas itu membuahkan satu varian pengalaman di situ. Nah, itu fenomenologi. Ya. Jadi itu sudah skripsi. Oke, yang berikutnya, karena grounded tidak saya anjurkan, tidak saya lewati saja, ya. Nanti silakan belajar ya setelah S1. Yang berikutnya adalah etnografi. Ya, etnografi. Etnografi itu fokusnya adalah mendeskripsikan dan menafsirkan kelompok, ya, yang berkebudayaan sama. Ya, jadi etnografi, etno itu memang etnis, dari kata etnis, grafos itu artinya tulisan yang terkait dengan ciri khas dari satu kelompok masyarakat, ya, katakanlah etnis itu. Ya, misalkan kamu masuk ke komunitas batik Madura di mana itu, di Bangkalan itu, di ada apa, Bangkalan Utara itu namanya, aduh lupa saya. Ya, itu Anda ke sana, ya, bagaimana etnisitas itu, ya, mempengaruhi etos kerja pembatik di Madura. Ya. Jadi hubungan etnisitas, ya, etos kerja etnik Madura terhadap industri pembatikan di Madura itu, di Bangkalan, ya, atau di tempat lain. Nah, itu kemudian Anda hubungkan sifat-sifat dasar atau karakter orang Madura. Lalu etos kerjanya seperti apa. Ya. Terus kemudian dari etos itu mempengaruhi cara mendesain, mempengaruhi warna yang dieksplorasi di sana, mempengaruhi lirisitas dari garis yang ditimbulkan. Apakah garisnya banyak garis tegas atau garis yang
ini yang kombinasi antara tegas yang gemulai, garis-garis yang fleksibel, ya, atau batik Madura itu lebih bebas, misalkan begitu. Nah, jadi hubungan desain dengan sifat atau karakter etnisitas, misalkan itu. Nah, dan seterusnya. Jadi etnografi itu didasarkan pada attitude atau perilaku, personality dari etnik itu. Dan sejauh mana juga etnik itu, ya, karena etnik itu berrelasi dengan sistem kepercayaan, dengan kebudayaan, dengan norma-norma adat. Itu semua mempengaruhi, ya, dalam hal berkesenian atau dalam pendidikan, misalkan. Ya, kalau di Madura misalkan, kalau orang ketemu guru, ketemu kiai itu sikap luar biasa. Ya, selalu menghormat dan mencium tangan, ya, dan sangat ya intinya itu sangat hormat dengan guru dan tokoh agama. Ya. Nah, karena saking hormatnya, terus bagaimana misalkan kalau diajarkan debat, ya? Apakah anak-anak Madura itu mampu secara lantang berdebat kalau itu kemudian yang dihadapi adalah mantan gurunya atau mantan kiainya, ya, seperti itu seperti apa? Nah, itu biasanya diteliti menggunakan hal yang sifatnya etnografi. Artinya asumsinya adalah ada hubungan baik langsung atau tidak langsung, ya, pengaruh etnisitas itu pada perilaku seseorang. Itu termasuk perilaku belajar. Ya. Saya pernah punya pengalaman, ya, dari waktu saya mendapatkan tugas membina sekolah-sekolah di Kalimantan Timur, ya, dan yang saya hadapi itu adalah kawan-kawan di masuk ke pelosok-pelosok, ya, yang notabene di sana adalah banyak dari etnik Dayak, ya, yang hidupnya itu di sekitar sungai besar, karena orang Dayak itu hidupnya selalu di dekat sungai, ya, dan transportasinya menggunakan perahu, lalu lintasnya dari desa ke desa itu ya menggunakan perahu, ya, jadi sangat jarang menggunakan kendaraan darat, ya, dia selalu menggunakan perahu untuk komunikasi antar daerah itu. Nah, ketika saya di sana, ya, orang sudah memberikan pengetahuan ke saya pada awalnya itu, katanya anak-anak di SMA ini sulit sekali diajak bicara. Jadi sering sekolahnya telat. Kalau pulang ya semaunya. Ya, kalau misalkan sudah ditentukan katakanlah pukul 2 baru pulang, itu sudah sebelumnya sudah pulang duluan. Dan seterusnya dan seterusnya. Ketika saya mulai datang ada informasi seperti itu. Nah, saya kemudian punya asumsi kan, sebagai orang yang dari luar, ya tidak 100% langsung mempercayai tentang informasi itu. Saya kemudian berasumsi, masa sih ya seperti itu? Kenapa kalau terjadi seperti itu, karena apa kira-kira? Apa karena medannya yang berat? Apa karena kultur etniknya itu tidak seperti yang kita lakukan di tempat lain? Ya. Atau ada kekasan-kekasan yang terkait dengan etnik di sana itu? Ya, pada saat saya datangi sekolah, memang iya. Jadi saya mendapatkan fenomena seperti ini. Jadi saya sudah sebelum jam 7 sudah masuk ke sekolah. Saya lihat di kantor itu ada tulisan jadwal pembelajaran dimulai pukul 7. Tapi apa yang terlihat, pukul 7 itu belum ada satupun yang datang. Ya, pukul 7 itu. Baru setelah saya duduk-duduk sekitar ya kurang lebih 30 sampai 1 jam itu baru ada terbunyi saya dengar ada kendaraan masuk, sepeda motor, dong 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 dong. Nah, begitu saya lihat ternyata ada kepala sekolahnya datang. Nah, kepala sekolahnya aja baru datang setelah jam 7. Setelah itu baru kemudian menyusul 1-2 orang guru datang.
Terus kemudian baru sekitar jam 9.10 itu siswanya baru berdatangan 1, 2 begitu. Ya, saya tanya kepada seorang guru, memang begini setiap hari? Oh iya Pak, kita berangkat pagi pun ya siswanya belum datang. Jadi kita kira-kira aja kalau siswa biasanya datang jam 9, jam 10, ya saya juga sebelum itu diusahakan sudah sampai sekolah. Padahal ini dijadwalkan jam 7. Oh iya Pak, kalau secara terjadwal memang jam 7 kita mau masuk. Tetapi siswanya datangnya sehari-hari seperti itu. Pertanyaan saya berikutnya, kenapa terjadi seperti itu? Apa tidak bisa ditertibkan atau memang sulit untuk ditertibkan? Loh sudah banyak Pak, anjuran-anjuran pendekatan dan semacam-macam sudah kita lakukan, tetapi nyatanya mereka datangnya juga seperti ini. Oh gitu. Terus itu jawaban sementara saya terima, tetapi saya akan buktikan sendiri nanti. Nah singkat cerita ya, jadi fenomena itu persis seperti yang diutarakan ketika saya baru masuk. Ya, tapi kemudian saya karena ini ya ada jiwa seorang peneliti, maka kemudian saya enggak mau cerita itu saya telan mentah-mentah. Saya kemudian siswa-siswa atau guru yang berasal dari etnik Dayak itu, ya saya tuh itu, Pak, Mas, boleh nggak saya datang ke kampungmu? Dengan senang hati Pak, silakan. Oke. Akhirnya suatu hari saya dijemput di penginapan saya, kemudian saya diajak main di desa-desa di mana dia tinggal. Ya. Oke, saya setelah itu masuk ke sana. Masuk di sebuah desa atau kampung-kampung mereka gitu ya. Memang saya di situ akhirnya melihat satu komunitas desa yang satu sama lain saling akrab, terus kemudian selalu dikerjakan bersama-sama, ya. Lalu juga mereka hidup di sekitar sungai besar begitu, yang airnya sangat deras mengalir, ya. Dan dia kebanyakan hidup di hutan-hutan, menanam padi, ya, terus kemudian mencari getah di belantara hutan Kalimantan, dan itu ternyata dilakukan berbulan-bulan, bukan hanya sehari 2 hari, tetapi bisa sampai sebulan 2 bulan di tengah hutan itu, ya, untuk mencari macam-macam kebutuhan, ya, termasuk getah-getah yang akhirnya bisa jadi bahan pengobatan macam-macam di situ. Ya, dia harus camping katakanlah ya, jadi harus menginap di hutan itu, ya, tidak pulang dulu. Nah, ketika orang-orang di sana itu masuk ke hutan, ya tentu dia membawa keluarga, dan keluarga yang diajak ya tentu anak turunnya. Jadi anak-anaknya itu memang karena dia hidup di hutan, ya artinya memang kulturnya itu kultur hutan, semua daya hidup itu dikendalikan atau sangat bergantung dari hutan, ya dia bisa survive karena ada itu, ya. Maka kalau kemudian sebagian besar waktunya dihabiskan seperti itu, ya saya kira sangat logis gitu ya. Terus yang berikutnya saya menemukan fakta lagi. Jadi artinya mereka itu tidak bisa bekerja individu. Dia secara berkelompok untuk survive di satu tempat itu dengan cara seperti itu, bekerja secara berkelompok. Ya, jadi dia menanam padi ya di tengah hutan sana, terus kemudian ditinggal. Setelah padi itu ditanam, udah mau hidup mau mati tinggal aja, karena dia setelah menebang pohon, lalu pohon itu membusuk. Setelah membusuk dia datangi lagi, terus ditanami padi. Setelah ditanami ditinggal aja, ya. Terus pindah lagi, jadi berpindah ladang begitu, ya, dari tempat satu ke tempat lain. Ya. Nah itu kalau kita tidak tahu pola hidup mereka, maka kita terus cenderung menyalahkan. Oh, orang tidak disiplin, tidak ini untuk gitu. Kalau kita tidak ngerti pola budayanya. Ya. Jadi akhirnya saya mulai pelan-pelan bisa mencari asumsi kenapa dia telat sekolah, kenapa dia jarang masuk, kenapa ini, kenapa itu, ya mulai kejawab gitu. Nah kemudian saya
lihat rumah-rumah mereka. Rumah-rumah mereka itu rata-rata tidak ada mebel. Semua duduk di lantai. Ya, lantainya tuh lantai ada panggungnya begitu ya, rumah sana itu rumah panggung. Ya. Jadi panjang begitu, dihuni oleh berbagai keluarga. Ya, kemudian mereka tanpa ada mebel, ya, tanpa ada meja kursi tamu, ya duduk aja melantai begitu. Ya, dan di situ terjadi dialog-dialog yang menarik ya antara anggota keluarga itu. Ya. Nah, sehingga tidak ada jarak, tidak ada tinggi rendah antara orang tua, orang muda, itu satu lingkaran itu. Ya. Jadi tidak ada jarak. Nah, ketika di sekolah, format kelas itu kan ini ya, di ditata seperti sekolah di Surabaya, sekolah di Jakarta, sekolah di mana-mana. Itu mesti ada bangku, ya, ada meja, ada kursi, yang kemudian ditata sedemikian rupa menghadap ke satu arah, ke guru. Dan guru juga biasanya lantainya itu yang di bawah papan tulis itu kan diangkat sedikit itu, sehingga posisinya tinggi. Nah, artinya tuh ada center, ada pusat. Ya, ada pusat di mana orang yang dianggap penting itu ada di tengah memberikan pelajaran, semua menatap ke depan dengan cara duduk di kursi. Nah, ketika duduk di kursi itu ada suasana, ada jarak di situ. Nah, ada jarak. Sehingga menimbulkan ketidaknyamanan berkomunikasi menurut kebiasaan orang sana. Nah, begitu oke, saya dekatkan dengan kebiasaan di rumah. Saya mencoba waktu itu. Saya mencoba kelasnya, meja kursinya saya minta untuk dikeluarkan dari kelas. Coba kursi meja dikeluarkan dari kelas. Wah, akhirnya bersemangat dia. Wah, di kursi meja dikeluarkan dari kelas. Terus kemudian setelah itu saya minta disapu lantainya. Setelah bersih, baru mereka saya minta masuk untuk duduk di lantai. Ya, jadi melantai semua, duduk di lantai. Saya ada di tengah. Ya, saya ada di tengah, kadang di pinggir. Ya, saya sambil jalan-jalan mengitari dia. Ya, mereka saling menatap temannya. Ya, terus kemudian saya duduk bersama dia, kadang di pinggir, kadang di tengah, kadang di sebelah utara, berganti-ganti begitu. Lalu saya lempar satu masalah, lempar satu ya isu dan seterusnya. Misalkan tentang cita-cita, mau kemana. Terus saya minta bercerita tentang kampung halamannya, bercerita tentang ayah ibunya, bercerita tentang kesehariannya. Itu semua bisa berbicara ketika ya format berkomunikasi itu kita tiadakan. Artinya jarak berkomunikasi yang pakai kursi, pakai meja itu tadi kita hapus. Kita dekatkan dengan kebiasaan. Nah, dari situ ternyata mereka bisa bicara dengan baik. Ya, bahkan nanti di akhir saya ke sana sampai 5 tahun saya di daerah itu yang membina sekolah itu. Pada saat datang itu, awal kali datang di sekolah itu itu ada data bahwa hampir 100% muridnya itu tidak lulus UNAS. Hampir 100% loh. Dan mereka tetap happy. Tidak lulus UNAS loh, mereka tidak mikir. Ya. Dan orang tuanya juga tidak protes. Nah, kalau di Surabaya tidak lulus UNAS gitu kan pasti demo. Ya, orang sana tenang-tenang saja, tetap happy-happy aja. Ya, tidak ada masalah gitu ya. Tetapi itu meresahkan pemerintah. Oh, ada sekolah sampai hampir 100% tidak lulus, itu gimana itu? Cara belajarnya gimana? Diajarkan atau enggak? Wah, macam-macam itu. Ya, begitu saya datangi, ya tahun pertama, ya saya kasih latihan berhitung yang sederhana, terus cara belajar yang mudah, tidak perlu ada macam-macam belajar yang aneh-aneh begitu. Jadi yang basic-basic dulu. Ya, misalkan belajar menghitung yang sederhana aja, perkalian, penambahan, pengurangan, ya terus kemudian pembagian, ya yang semuanya saya asosiasikan dengan cara dipraktekkan di lapangan. Misalkan mengukur luas misalkan itu. Saya minta membawa meteran, nah itu diukur. Ya, berapa lebar, berapa panjang. Kemudian saya minta semua dijumlahkan.
berapa jumlah panjangnya, berapa jumlah lebarnya, yaitu akhirnya ketemu keliling. Ya. Jadi itu saya buat logika-logika seharian aja, terus setelah itu baru saya angkat konsepnya ke pola matematiknya. Jadi kita tunjukkan dulu pengalaman-pengalaman real di lapangan, setelah itu baru kita jelaskan pola matematiknya. Baru baru paham, oh itu maksudnya, gitu. Nah, terus singkat cerita, saya latih terus dengan kawan-kawan tim saya waktu itu. Ya. Akhirnya pada tahun kedua yang lulus UNAS itu separuh. Jadi 50% lulus UNAS. Wah, fenomenal itu. Sampai akhirnya 5 tahun terakhir, sekolah itu meluluskan ujian nasional itu hampir 100%. Ya, dengan cara belajar yang kita ubah, didekatkan dengan kulturnya. Ya, itu yang disebut dengan etnografi. Jadi kita melihat segala sesuatu itu dikaitkan dengan seberapa kuat pengaruh etnis itu pada perilaku. Itu menarik kalau diteliti ya. Saya pernah presentasikan itu di forum seminar nasional. Ya, mereka terkaget-kaget itu. Jadi artinya apa yang kita bayangkan sistem pendidikan nasional itu tidak bisa disamakan, tidak bisa distandarkan secara nasional. Karena kalau didekati secara etnografi, kasusnya itu seperti itu. Ya, mereka punya kebiasaan yang sangat berbeda dengan anak kota, sangat berbeda. Ya, karena itu pembelajarannya harus berbasis etnisitas di situ. Ya, jadi itu contoh penelitian etnografi seperti itu. Nah, Anda bisa juga mengamati hal yang seperti itu, cerita-cerita semacam itu yang didasarkan pada kekuatan etnis itu, warna-warna etnis itu, atau kelokalan itu, dalam penelitian skripsi Anda. Misalkan, kenapa sih anak-anak sekarang itu cenderung nggak bisa bertanya itu? Apa ada pengaruh etnis misalkan? Karena kalau di Jawa itu dulu, kalau bertanya, dianggap kenyih. Tahu kenyih ya? Kenyih itu rewel. Wah, arek cilik kenyih, kakean omongan, itu sudah kayak diancam gitu. Artinya kita terlalu banyak bicara, terlalu banyak bertanya itu dianggap rewel. Ya kan? Nah, itu akhirnya mempengaruhi alam bawah sadar. Dengan demikian, keinginan bertanya itu akhirnya terpendam. Ya, tidak bisa dilakukan gara-gara itu nanti Terus kemudian orang bertanya itu dianggap orang tidak tahu. Ya kan, Anda mungkin masih punya kesadaran itu. Orang yang bertanya itu dianggap orang bodoh karena tidak tahu. Padahal aslinya orang bertanya itu bukan karena tidak tahu. Orang bertanya itu ingin menguji penalarannya itu apakah memang sudah betul. Ya artinya berpikir, ada proses berpikir itu. Kemudian pikirannya itu dipertanyakan. Ya diminta orang lain untuk menjawabnya. Apa sesuai dengan apa yang dinalarkan di situ. Jadi orang bertanya itu malah orang cerdas. Ya, kalau dalam proses pembelajaran sekarang, kalau dulu orang masih menganggap ya orang yang suka bertanya itu dianggap orang yang rewel, orang yang bodoh, orang yang tidak tahu dan macam-macam di situ. Makanya stigma semacam itu ya makin hari sebenarnya itu seharusnya makin menipis, tapi nyatanya juga masih kuat sekali di situ. Ya. Nah, ini juga fenomena macam itu bisa dilakukan. Misalkan Anda nanya lagi, kenapa sih anak-anak yang belajar menggambar itu secara umum pasti ada kejadian gambar gunung kembar? Nah, apa kira-kira Anda pikirkan? Coba Anda riset itu, kenapa itu? Kok mesti ada gunung kembar itu? Ada segitiga jejer di kiri kanan, lalu di tengahnya ada matahari itu. Ya, kenapa? Kenapa kok enggak gambar yang lain itu? Kenapa ada pola seperti itu di mana-mana itu? Ya. Coba itu Anda pecahkan, ada apa di situ? Ya. Padahal kalau kita lihat berasumsi bahwa anak itu memiliki keinginan yang liar, anak itu menggambar berdasarkan apa yang dia ketahui, ya bukan apa yang dilihat, ya mestinya dia bisa gambar apa saja ya. Tapi kenyataannya gambar gunung kembar, ada rel kereta api, terus ada pohon berjejer-jejer di pinggir jalan, lalu kemudian ada matahari di tengah itu yang sedang menyembul dari tengah bukit
gunung kembar itu, ya, itu menjadi stereotip sekali, artinya terjadi di mana-mana itu. Problemnya apakah ada di dalam proses pendidikan yang memang seperti itu, stereotip di mana-mana dipraktekkan yang sama, ya, atau ada ketidaksadaran yang dibawa anak-anak mulai dari orang tuanya sejak lahir sampai sekarang tidak lepas dari itu. Ya. Jadi itu fenomena yang asik itu untuk digambar ya. Ya artinya diteliti di situ. Yang berikutnya sekarang yang terakhir adalah pendekatan studi kasus. Ya, studi kasus ya. Kasus di sini kasus yang dimaksud adalah mengembangkan deskripsi dan analisis mendalam tentang kasus atau beragam kasus atau yang disebut dengan kasusnya majemuk. Jadi kasus itu artinya di situ problem yang muncul yang sedang terjadi. Jadi kasusnya itu sedang. Jadi kalau penelitian kasus itu memang sedang jalan. Kasusnya itu sedang, bukan telah, tetapi jalan. Nah, karena kasus itu sifatnya terus berjalan dinamis, maka harus dibatasi kasus apa yang sedang Anda perkarakan di situ. Misalkan kasus orang sekarang ini kalau keluar pakai masker, ya akhirnya lalu kenapa maskernya itu bisa macam-macam? Kadang hanya gayanya saja yang dimunculkan, artinya gaya maskernya, bukan soal memenuhi syarat kesehatan apa enggak masker yang dipakai itu. Ya, akhirnya lama-lama masker itu ditarik menjadi kayak semacam gaya hidup karena yang lebih ditampilkan gayanya, bukan soal apa memenuhi syarat kesehatan enggak masker itu. Nah, itu kasus. Jadi kenapa sih menggunakan masker yang mestinya untuk kesehatan kok kemudian terus jadi gaya hidup? Nah, kan itu menarik diteliti. Kenapa kok orang sekarang, terutama generasi sekarang itu menarik itu menjadi potongannya disesuaikan. Lalu bahkan ada yang dibatik, ada digambari, macam-macam. Ya bahkan ada ditambahi gambar mulut yang melebar, yang menganga, macam-macam di situ. Sehingga akhirnya orang tidak lagi melihat hubungan masker dengan hubungannya dengan kesehatan, tetapi masker sebagai sebuah pelabelan tubuh tertentu ya yang kemudian dipakai di depan mulutnya itu. Jadi lebih kepada perilaku gaya hidup di sana. Nah, pergeseran dari yang kesehatan berorientasi ke gaya hidup itu adalah kasus. Ya. Oke, itu satu. Misalkan yang kedua, kasus yang berikutnya. Kenapa sih mahasiswa pada umumnya itu suka cangkruk, dan suka ngopi di pinggir-pinggir jalan, dan itu sampai berjam-jam? Ya, apakah itu tidak membuang waktu? Ya, beli 5.000 kopi, tetapi bisa sampai duduk berlama-lama di situ, ya sampai ngerumpi bareng itu. Lihat aja kalau tidak ada COVID di sekitar kampus itu, ya warung-warung kopi itu seringkali penuh, ya. Dan Anda jami, Anda ukur berapa jam mahasiswa yang sudah masuk di situ, ya sampai akhirnya keluar lagi. Itu bisa diamati di situ. Itu kasus. Kenapa sih untuk menghabiskan satu gelas kopi saja membutuhkan sampai lebih dari 5 jam di situ? Apa yang sesungguhnya dibicarakan? Ya, apa sekedar ngobrol ngalor ngidul, apa sedang kerja kelompok, apa mendiskusikan suatu, apa macam-macam di situ. Coba itu kasus seperti itu dipetakan. Sesungguhnya dia sedang membicarakan apa sampai menghabiskan waktu lama sekali di sebuah warung. Dan sebagainya. Jadi masih banyak itu, ya, kasus-kasus yang bisa kita lihat yang sedang berjalan. Gitu. Kemudian ada kasus lagi, ada beberapa kos yang di dekat kampus itu ada labelnya tidak menerima mahasiswa seni rupa. Gitu. Mungkin Anda pernah melihat fenomena kayak gitu ya, pernah melihat kasus kayak gitu. Ada kos-kosan
yang kemudian di depannya itu tidak menerima mahasiswa seni rupa yang kos di situ. Saya pernah ngalamin waktu saya sekolah di Bandung, ya, waktu saya mulai sekolah di S2 di ITB, cari kos itu sulitnya minta ampun. Kenapa? Begitu masuk kampung di dekat kampus, itu sudah ada beberapa label rumah-rumah itu ditulisi tidak menerima mahasiswa seni rupa. Saya sampai, loh saya mahasiswa S2, ya tetap pokoknya seni rupa enggak bisa. Ya. Kenapa begitu? Nah itu terus menjadi bahan pertanyaan saya. Kenapa mahasiswa seni rupa ditolak oleh kampung? Tidak mau dikosi. Ya, pertama mungkin satu, mahasiswa seni rupa kecenderungannya memproduktivitas kotor. Ya, kamarnya berisik karena dipakai untuk macam-macam kegiatan. Ya. Terus yang kedua, mahasiswa seni rupa rata-rata tidurnya itu larut malam, bahkan sampai pagi. Ya, tidak segera beristirahat. Kalau di kos itu ya tadi berisik. Yang ketiga, pertama kotor, yang kedua berisik. Ya. Terus yang ketiga semacam-macam kasusnya. Itu saya identifikasi. Ya, dari situ terus saya lihat-lihat yang tidak menolak. Artinya yang dikosi mahasiswa yang non seni rupa. Ya, ada kos-kosan yang dipakai oleh orang lain, ya, mahasiswa lain. Ternyata sama, dia juga kotor. Yang kedua, dia juga tidurnya larut malam. Ya, berarti asumsi saya tadi tidak betul, ya, bahwa seringkali dikatakan mahasiswa seni rupa itu sering memproduksi kekotoran. Ya. Sampah-sampah bergelidakan di sana sini. Ya. Ternyata kos-kosan yang tidak dihuni mahasiswa seni rupa pun sama. Gejalanya itu sama. Lalu apa yang ditolak? Nah, itu kasus juga. Silakan Anda kayak gitu diteliti. Ya. Kan menarik, itu kan belum ada jawaban. Ya. Nah, misalkan lagi ada kasus di kampus itu jelas tempat parkir itu ada di sana, di sini. Ada tempatnya, ada penjaganya. Tapi kenapa ada mahasiswa yang parkir sembarangan? Hanya digeledakkan di suatu tempat di depan kampus yang tidak terjaga, ya, dan bahkan sering ada kehilangan di situ. Tapi nyatanya tetap aja ada orang anak parkir di situ. Sekalipun sudah berkali-kali diusir, diperingatkan dan sebagainya, masih ada orang-orang yang parkir di situ. Nah, itu kasus juga. Kenapa terjadi seperti itu? Pertanyaannya, apakah dia tidak tahu kalau ada parkir yang ada penjaganya? Pasti jawabannya tahu. Ya, kalau tahu kenapa dilanggar? Kenapa dia melakukan seperti itu? Kan pengen karena cepat, karena cuma sementara, karena ini, karena itu. Jawaban yang sering muncul, yang saya jumpai ketika saya tanya ke mahasiswa itu seperti itu. Yang kedua, kalau parkir di tempat yang ada petugasnya itu keluarnya sulit karena banyak tumpukan-tumpukan motor yang tidak diatur sehingga kalau mau keluar lagi menguras waktu. Ya, bisa jadi seperti itu. Nah, jadi ketidakdisiplinan itu berdasarkan aturan yang ada, ya terus kemudian diterabas, sebenarnya alasannya apa? Apakah karena mahasiswa itu memang betul tidak disiplin? Yang kedua tidak tahu aturannya, yang ketiga atau ada hal yang lain. Nah, itu lagi-lagi adalah kasus, dan itu kalau Anda angkat sebagai skripsi merupakan studi kasus. Ya. Ternyata kan banyak ya. Jadi dari pendekatan ini kalau Anda pilih di dalam korelasi dalam pendidikan, ya, ini bisa jadi seperti ini. Ini yang disebut dengan pendekatan-pendekatan kualitatif. Ini baru kualitatif ya, belum yang kuantitatif nanti. Jadi kalau Anda yang mengambil jalur kualitatif, ada pilihan-pilihan, Anda bisa riset naratif, Anda bisa fenomenologis, bisa bisa etnografi, bisa studi kasus. Ya. Kecuali yang ini, yang tengah ini. Nah, nanti juga ada pendekatan-pendekatan yang bersifat kuantitatif. Nanti kuliah berikutnya. Pendekatan-pendekatan kuantitatif nanti. Ya. Seperti apa kuantitatif? Ya. Kita bicarakan pada pertemuan yang akan datang itu yang kuantitatif. Ada pertanyaan dari sini? Silakan.
Saya Pak, mau bertanya Pak. Yes, silakan. Saya kan memahami dari tadi Bapak berbicara itu mungkin hanya penelitian begitu ya. Untuk studi kasus, semisal kita mengangkat lembaga atau sekolah dan kita mengkasuskan ada beberapa masalah di situ. Apakah pernah ada impact dari sekolah? Mungkin entah itu dicekal penelitiannya atau gimana, mungkin Bapak ada pengetahuan terkait itu, sharing-sharing, Mbak. Itu saja mungkin, terima kasih, Pak. Bisa dikasih contoh yang konkret, enggak usah nunjuk sekolahnya, tapi masalahnya apa kira-kira? Dikasih contoh. Semisal terkait dengan fasilitas. Ya. Di situ sekolahnya seni, tapi terkait fasilitas itu selalu dikurangi terkait dengan bahan, terkait dengan tempat, dan bahkan setiap tahunnya bisa saja kelas itu yang semulanya menjadi rombongan belajarnya hanya yang dulunya 2 kelas menjadi 1 kelas. Itu bagaimana, Pak? Itu semisal begitu. Oke, saya kira sejauh yang saya tahu sekarang ini sekolah itu punya otonomi ya, jadi punya kebebasan untuk mengelola sekolahnya itu menjadi sekolah yang terbaik lah, katakanlah begitu. Kalau ada aturan-aturan teknis, oke, tetapi itu sifatnya sekarang itu lebih umum ya, karena sekolah itu kan sekarang diberi hak untuk namanya sekolah, manajemen berbasis sekolah. Ya, manajemen berbasis sekolah. Ya, jadi artinya itu sekolah itu bisa menciptakan manajemen yang khas, yang tidak harus sama dengan sekolah yang lain. Sekalipun memang hal-hal yang umum itu mengikuti aturan-aturan pemerintah, misalkan kayak aturan meluluskan siswa, ya itu kan ada aturannya, harus nilai apa saja yang dipertimbangkan. Ya, terus kemudian aturan mengenai etika di dalam guru, ya itu semua standarnya sama. Kalau jadi guru harus bla 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 begitu, ada aturannya di situ, ya kan. Nah, kalau kemudian terkait dengan hal-hal yang teknis seperti fasilitas dan sebagainya itu, ya saya kira enggak ada masalah-masalah yang Anda bayangkan itu. Jadi itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengembangannya pada sekolah. Kalau fasilitas biasanya Mas itu sekolah itu mengembangkannya berdasarkan dengan komite sekolah. Karena memang sepenuhnya sekolah itu kalau ingin cepat majunya, ya kalau semuanya dari pemerintah itu memang agak kesulitan ya. Jangankan sekolah sekolah swasta ya, sekolah negeri aja begitu gitu. Sekolah negeri aja yang tidak yang namanya negeri seharusnya kan 100% di backup negara, nyatanya juga enggak. Ya. Jadi sekolah itu masih butuh pengembangan yang lebih cepat. Ya. Anak saya tuh kebetulan 1, 2 itu dulu semua sekolahnya di negeri semua. Dan saya juga pernah menjadi pengurus komite. Ya. Dengan demikian komite itu kan persatuan dari orang tua siswa yang ingin memfasilitasi pembelajarannya di mana anaknya itu sedang sekolah ya dengan sebaik mungkin, karena itu para orang tua ikut membantu pengembangan itu. Ya. Termasuk ini misalkan gurunya kurang. Kalau dari PNS semua ya memang semua digaji PNS. Tetapi ternyata ada beberapa mata pelajaran yang gurunya tidak ada karena gurunya sudah pensiun, ternyata pengangkatannya belum ada. Lalu terus gimana gurunya? Ya, berarti harus ada upaya dan itu dibicarakan dengan komite. Nah, komite mencarikan guru dan terus dibayar menggunakan dana yang diperoleh dari sumbangan-sumbangan dari komite. Ya, itu bisa untuk menggaji guru itu. Ya, itu manajemen berbasis sekolah. Jadi semua problem yang ada di sekolah itu sekarang ini sangat mudah dikembangkan di era hari ini. Malah Pak Menteri sekarang ini yang masih sangat muda itu mengembangkan apa yang disebut dengan sekolah penggerak dan guru penggerak. Yang dimaksud itu kalau menjadi guru itu ya harus punya inisiatif, tidak harus
copy paste apa yang dikatakan pemerintah. Jadi harus ada terobosan-terobosan sesuai dengan problem yang dialami di lapangan masing-masing. Ya, ada guru yang mengembangkan literasi, ada guru seni budaya di suatu sekolah mengembangkan komunitas industri kreatif di daerahnya sehingga menjadi desa percontohan. Padahal itu kan bukan tugasnya itu kan di sekolah. Tetapi karena dia punya visi yang lebih luas, mendidik masyarakat, maka kemudian kebetulan dia terampil membatik, terampil membuat sablon, macam-macam. Lalu itu dia membuat komunitas, dan komunitas itu akhirnya produktif. Ya. Dan akhirnya desanya atau kampung itu dikenal sebagai desa kreatif, misalkan itu. Terus kemudian produknya di branding, dibuatkan kemasan, dibuat desain, ya dari itu kemudian bisa dijual. Akhirnya juga menjadi desa wisata. Oh ya. Ya. Jadi hal demikian itu yang disebut dengan guru penggerak. Ya, nanti sekolahnya juga sama. Misalkan sekolah sehari-hari sampai katakanlah pukul 3 selesai. Artinya setelah pukul 3 kan tidak ada aktivitas. Sekolah itu kosong. Maka itu misalkan dipakai untuk kegiatan masyarakat. Ya, sekolah itu. Misalkan untuk meningkatkan kemampuan membaca masyarakat di sekitarnya, diundang di sekolah di sore hari untuk berlatih membaca. Ya, literasi dalam hal ini, misalkan itu. Terus perpustakaan sekolahnya juga dibuka untuk masyarakat, bukan hanya untuk siswa. Nah, itu adalah gambaran-gambaran sekolah penggerak. Jadi sekolah itu bukan hanya urusannya hanya pembelajaran yang formal yang dilakukan sehari-hari itu, tetapi juga harus dibuka pintunya yang akan nanti bisa berdampak pada masyarakat sekitarnya, kan itu. Jadi penelitian Anda itu harus betul-betul diperluas, dipertajam ini problemnya. Jadi jangan terjebak oleh satu kasus ya, kemudian Anda generalisasikan ya, Anda anggap itu terjadi di mana-mana. Jadi sekolah-sekolah sekarang banyak yang keren-keren sekarang ini. Nah, banyak yang membuat satu platform yang menjadikan sekolah itu betul-betul sekolah yang tidak hanya sekedar lembaga pendidikan formal, tetapi juga bisa mengembangkan ke hal yang lain. Ya. Bahkan ada sekolah ya di tempat lain yang saya lihat itu dijadikan semacam rujukan kesehatan karena sekolah itu ada puskesmasnya. Ya, ada puskesmasnya ya, dan puskesmasnya itu tidak hanya dibuka sepanjang sekolahnya buka, tetapi tetap aja ada sampai malam hari dipakai untuk orang konsultasi ya sakit, lalu mau melahirkan, mau macam-macam itu. Dan itu memang ada dokter yang praktek di situ. Jadi sekolah itu kerjasama dengan dokter, ya, dan menyediakan satu ruangannya itu dipakai semacam puskesmas, ya, yang kemudian dikelola secara ya katakanlah profesional begitu, ya, dan itu ternyata akhirnya jadi sekolah contoh. Ya, jadi kepala sekolahnya itu betul-betul kreatif itu. Sekolahnya membuat misalkan ruang baca juga untuk publik, lalu masjid, biasanya sekolah ada masjidnya. Jadi masjid juga bukan hanya untuk anak sekolah, makanya masjid dibangun di depan, di pelataran itu yang agak, dan bisa dijangkau oleh masyarakat. Kemudian takmirnya tidak hanya anak sekolah di situ atau guru, tetapi juga bersama-sama masyarakat yang mengelola masjid di situ. Sehingga masjid itu betul-betul 24 jam bisa digunakan, bukan pada saat sekolah itu dibuka saja. Nah, kalau misalkan masjidnya diletakkan di belakang sekolah dan pintu gerbangnya sekolah dikunci, ya tentu masjid itu hanya untuk yang dipakai untuk warga sekolah saja. Nah, itu manajemen orientasinya masa lalu kayak gitu. Kalau sekarang kan harus dibuka betul ya agar sekolah itu menjadi sekolah penggerak. Nah, kira-kira itu, Mas, yang nanti coba Anda lihat itu. Apakah itu bersifat sekolah penggerak atau sekolah yang menggunakan prinsip manajemen masa lalu. Betul-betul hanya untuk warganya dia sendiri. Ya. Itu kalau Anda melihat fenomena itu dikaitkan dengan
sekarang ini isu sebagai sekolah penggerak atau guru penggerak. Oke, ada pertanyaan lagi? Saya kira itu cukup. Adakah pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, karena ini hari Jumat, saya berharap betul Anda membaca banyak informasi, ya, dan minggu depan saya akan buka pendekatan untuk kuantitatif dulu. Setelah itu baru saya masuk ke langkah penelitian yang sederhana saja. Misalkan Anda setelah menemukan masalah, terus lalu apa? Setelah ini terus bagaimana? Itu akan saya kuliahkan secara teknis, secara operasional, ya, yang tidak terlalu berdele-dele di teori. Jadi pendekatan perkuliahan penelitian itu adalah pendekatan praktek. Ya, saya di awal untuk membuka pengetahuan dulu agar Anda menemukan masalah yang Anda angkat itu betul-betul oke, ya. Dengan cara pendekatannya seperti itu. Pendidikan ternyata tidak hanya sekolah tapi banyak, ya. Nah, dengan demikian Anda bisa membayangkan macam-macam dan bisa mempertajam apa yang menjadi ide Anda itu yang terkait dengan apa yang Anda alami. Itu nomor satu, itu dulu. Anda temukan dulu apa yang menjadi fokus Anda untuk riset itu.